Shalom, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan kita percaya Tuhan menyertai di mana jua kita berada. Dan mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, haleluya. Karyamu nyata dalam
Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita boleh kembali beribadah, dan saya percaya pujian penyembahan tadi sudah cukup memberkati saudara yang telah memberi kamu satu semangat baru untuk siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat kepada firman Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian ini. Ini adalah satu petikan yang cukup memberi dorongan kepada kita untuk melihat ladang misi, karena kita dalam bulan misi ini kita mau terus mendengar firman Tuhan yang berkaitan dengan misi. Dan saya berikan tema pada pagi ini adalah doa yang mengubah. Saya yakin dalam kehidupan setiap orang Kristen, doa merupakan kunci untuk mengubah segala sesuatu. Tidak kira apa situasi, keluarga, gereja, pekerjaan, pendidikan, anything saudara, doa mengubah segala sesuatu. Amin. Saya percaya doa yang kita menaikkan dalam setiap hari ini, saya yakin bila kita beriman kepada Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Saudara, dalam setiap kehidupan manusia pada hari ini, kalau diberikan pilihan, kita tidak mau tinggal di padang gurun. Kita tidak mau pergi berliburan di tempat padang gurun, karena padang gurun tidak ada benda-benda yang kita boleh lihat, karena ia agak tanahnya gersang, kering. Tidak ada apa-apa perkara yang kita boleh dapat di padang gurun. Tetapi bangsa Israel dibawa oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun sebelum mereka melintasi sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara, ini merupakan satu misi Allah yang telah dimulakan, yang telah dinubuatkan, yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dan nubuatan ini, janji ini Tuhan terus berpegang kepada perjanjian hingga mereka dibawa dalam padang gurun selama 40 tahun dan sampai mereka tiba di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Abraham kepada keturunannya. Dan Tuhan tetap menggenapi. Selama 40 tahun mereka tidak pernah rasa sengsara, tetapi mereka dicukupkan makanan, mereka diberikan segala keperluan diperlukan. Selama 40 tahun Tuhan berpegang pada perjanjian. Ini adalah misi. Ini adalah rencana Allah untuk menyelamatkan orang, dan bangsa ini dijaga, diselamatkan sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Baru-baru ini saya juga ada satu kesempatan untuk memimpin seorang pemuda untuk menerima Yesus. Dan waktu dia bertobat, dia mengakui dengan lidah bahwa Yesuslah Tuhan, dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dia. Saudara, ada saya bersorak-sorai karena saya melihat tangan Tuhan benar-benar luar biasa. Doa yang telah kita panjatkan selama ini tidak pernah sia-sia. Dalam mezbah doa kita, dalam doa pribadi kita, kita mendoakan untuk keselamatan jiwa-jiwa, dan kita sedang melihat Tuhan sedang membuat, karena doa itu mengubah segala sesuatu. Haleluya. Saya berdoa supaya kita akan terus berdoa untuk misi, supaya ladang misi dalam kerajaan Allah ini akan terus berkembang dengan penambahan lebih lagi banyak jiwa-jiwa. Daripada Injil Matius tadi kita baca, kita perhatikan bahwa ada beberapa hal mengapa Yesus mendorong kita untuk mengajar kita untuk berdoa kepada empunya Tuhan yang empunya tanah tersebut. Kita perhatikan ayat 36. Apa puncanya Yesus menggalakkan murid-muridnya untuk berdoa atau minta kepada Tuhan yang empunya itu? Ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, melihat orang banyak itu, oleh karena dia melihat keadaan, melihat kondisi mereka itu, hati Yesus tergerak dengan belas kasihan, compassion. Dia melihat kondisi orang-orang yang dilayani. Pasal 9 ayat 35 mengatakan, ayat sebelum mengatakan, demikian juga Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga sudah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, dia membuat pelayanan semua tempat ini.
Dan di waktu itulah saudara, ayat 36 masuk, dia berkata, bila dia melihat orang banyak ini, kondisi keadaan mereka ini yang begitu lemah, mereka begitu seperti domba yang tak bergembala saudara, hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Baru-baru di dalam negara kita diajukan satu cadangan supaya orang boleh menolong dengan satu, katanya dikatakan, dipakai perkataan bendera putih. Rumah-rumah mana yang mendirikan bendera putih, saudara, rumah itu membutuhkan pertolongan. Rumah itu perlukan, orang keluarga itu diperlukan bantuan makanan. Dan negara kita mendorong mana-mana rumah yang mengangkatkan bendera putih, yang mengikat di pintu gate pagar mereka itu, saudara, tetangganya ataupun sesiapa yang lewat limpas tempat itu, saudara, yang melihat bendera putih ini mengulurkan bantuan kepada mereka. Saudara, itulah situasi yang dibawa oleh negara kita untuk mendorong dalam pandemik ini. Mungkin ada yang hilang kepekerjaan, ada yang hilang pendapatan, ada yang mungkin orang yang dalam perniagaan yang kecil-kecilan tidak ada pendapatan masuk, untuk mereka dibantu, saudara. Kerajaan mulai mensyorkan supaya mendirikan bendera putih supaya dapat diberkati oleh tetangga yang mungkin tidak tahu dalam apa kamu sedang lalui kesulitan. Tetapi di sini Yesus melihat orang ramai dan dia melihat kondisi mereka, dia melihat keadaan mereka itu, dan hati Yesus penuh dengan berbelas kasihan. Dua hal yang Yesus tekankan daripada ayat ini. Yang pertama adalah mereka lelah, mereka letih, mereka tidak berdaya, mereka helpless, mereka stres, mereka fainted, mereka tertekan. Saudara, inilah kondisi yang dia melihat. Mereka punya pergumulan, mereka punya masalah-masalah pribadi, mungkin masalah-masalah keluarga, saudara. Saudara, jalan yang mereka lewati pada waktu hari itu dan kondisi mereka pada zaman pada Yesus itu adalah mirip pada kondisi pada hari ini. Mungkin kita ada teman-teman, mungkin antara kita sendiri pun sedang lalui kondisi kita sudah sangat lelah, letih, capek, sudah tidak berdaya, helpless, stress, fainted, dan sudah pun tertekan dengan pelbagai situasi. Saudara, mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang nampaknya senyum di luar. Banyak kali manusia memakai topeng, tetapi di dalam hatinya berkumpul pelbagai persoalan, pelbagai pergumulan yang begitu mengikat hidupan dia. Mungkin orang itu nampaknya tersenyum, ketawa untuk melepaskan, release the stress. Dia mungkin ketawa karena ada pelbagai tekanan yang menghimpit dia karena tidak adanya damai Tuhan. Mungkin ada antara kita mungkin nampaknya adalah orang yang sangat diam, orangnya pendiam, dengan mengharapkan apakah perkara yang baik akan berlaku esok hari. Dia mengharapkan sesuatu yang baik akan berlaku di esokan hari. Saya tidak berkata orang yang mendiam itu adalah ada masalah. Saya berkata kemungkinan orang yang ketawa juga ada masalah. Mungkin orang yang nampaknya senyum selalu, mungkin dia ada problem di sebaliknya. Saudara, semua antara manusia ini kadang-kadang sukar untuk dibaca karena hati menyimpan segala masalah yang mereka sedang lalui. Salah seorang penulis rohani di Amerika bernama Abraham Feinberg, dia mengatakan seperti ini. Dia mensenaraikan 10 ciri untuk hidup yang penuh dengan bahagia. Salah satu cirinya adalah dia berkata, berhenti untuk khawatir. Berhenti untuk khawatir. Salah satu ciri dia berkata untuk hidup yang berbahagia adalah berhenti khawatir, saudara. Kita berhenti untuk rasa bimbang, berhenti untuk rasa khawatir. Karena itulah Yesus dalam Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Ini kata Yesus. Siapa antara kita ini dengan selalu khawatir dapat menambahkan sehasta dalam perjalanan kehidupan kita ini? Yesus berkata, saudara, mustahil. Orang yang selalu khawatir ini, saudara, dia akan selalu dihimpit dengan pelbagai persoalan, kekhawatiran, kebimbangan, tidak punya harapan. Dia stres, semakin stres, depresi. Ini adalah kondisi yang kita melihat pada hari ini. Makanya oleh karena Tuhan melihat kondisi manusia pada hari ini maupun pada zaman itu, dalam Injil Matius 11
ayat 28, ini kata Yesus, "Marilah kepadaku semua yang beban berat, aku akan beri kamu kelegaan kepadamu." Dia menjanjikan kepada setiap orang. Mungkin saudara di pagi hari ini dalam kondisi yang lelah, Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Datanglah kepada Tuhan, karena kamu akan diberikan satu kelegaan oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudara. Kedua, apa yang dia melihat adalah, saudara, mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka seperti tidak ada wawasan, tidak ada panduan, tidak ada bimbingan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Tetapi dalam Injil Yohanes 10 ayat 11, ini kata Yesus, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Haleluya. Saudara, apa yang telah dijanjikan dalam Injil Yohanes 10:11 ini, Yesus telah menggenapi di atas bukit Kalwari, saudara. Dia telah memberikan hidupnya untuk kita. Hari ini kita boleh menyembah Allah yang hidup. Kita boleh menyembah Allah yang luar biasa. Kita boleh menyembah pencipta alam semesta, karena dia menjanjikan dia akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia telah merealisasikan, telah melakukan, telah melaksanakan janji ini di atas kayu salib di bukit Kalwari. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka sudah cukup lelah. Mereka tidak tahu lagi mau pergi mana, saudara. Ini adalah situasi, kondisi mereka pada hari ini. Dalam 3,5 tahun, Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengajar, dia memasukkan segala informasi, segala pengetahuan kepada murid-muridnya supaya mereka diperlengkapi, supaya mereka boleh meneruskan perjalanan, boleh meneruskan misi ini, mereka boleh meneruskan pelayanan ini kepada orang-orang bangsa-bangsa yang lain, supaya orang bangsa-bangsa lain juga menerima janji kepada mereka, terima janji yang daripada Tuhan itu. Dan janji ini yang Tuhan beri kepada mereka itu adalah janji akan pencurahan Roh Kudus. Tuhan suruh kepada murid-muridnya, nantikan janji Bapa. Dan saudara, ketika mereka menunggukan janji Bapa itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita perhatikan hari Pentakosta, Roh Allah mengurapi mereka. Murid-murid Yesus menjadi orang yang luar biasa, diubah, ditransform kepada satu individu yang luar biasa, penuh dengan wibawa, penuh dengan satu keberanian, otoritas, saudara, untuk melayani, sampai mereka membawa satu pergerakan, satu goncangan pada waktu itu, hingga Injil tersebar ke seluruh pelosok dunia pada waktu itu, dan sampai hari ini Injil tetap tersebar. Karena ada banyak orang yang hidupnya tidak bergembala. Saudara, satu ladang tanaman itu, saudara, kalau itu adalah tanaman sayuran, kalau ia sudah tiba untuk musim untuk panen, untuk dituai, saudara, kalau sayuran itu dilambatkan, kita delay untuk menuai sayuran ini, saudara, ia akan rosak. Tetapi setiap sayuran di dalam tanaman ladang itu sangat berharga kepada petani ataupun empunya tuan tanah tersebut. Dia akan melihat setiap sayuran dalam tanaman itu berharga untuk dia. Jadi kalau kita waktu itu mengundang orang-orang datang untuk bekerja di ladang itu untuk menuai tanaman sayuran ini, tapi yang datang itu adalah orang-orang yang memberi komen, orang yang melipat tangan melihat kondisi sepertinya tidak mau turun ke ladang untuk bekerja. Saudara, pelbagai alasan diberi kepada orang-orang ini kepada Tuhan punya, saudara. Ini akan membuatkan ladang itu, tuaian itu akan rosak, karena ia diperlambatkan oleh orang-orang yang diundang untuk bekerja di ladang tersebut. Makanya ini ilustrasi cukup jelas untuk kita bahwa Tuhan ingin semua orang yang ada di muka bumi ini yang sepertinya tidak punya gembala ini, saudara, mereka harus dimenangkan, karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Haleluya. Jadi mari kita bersama-sama kita mendoakan supaya, saudara, kita boleh melihat satu pergerakan besar ke dalam kehidupan pribadi kita, dalam gereja kita dan sebagainya. Jadi yang pertama, Yesus melihat kondisi mereka dan dia melihat mereka lelah, dia melihat mereka tidak bergembala, dan saudara, oleh karena ini dia mengusulkan kepada murid-muridnya dalam ayat yang ke-38, dia berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, yang kedua adalah panggilan untuk berdoa. Saudara, lepas melihat situasi bangsa ini,
Yesus mengetahui bahwa dia punya waktu sudah cukup mau habis, tidak punya banyak waktu lagi untuk dia hidup, untuk perpanjangkan waktu dia. Tetapi oleh kerana limitasi waktu sudah ada, saudara, dia menganjur kepada murid-muridnya untuk mintalah, berdoalah kepada Tuhan yang empunya supaya ia mengirim pekerja untuk tuaian tersebut. Doa merupakan kunci untuk segala lock, padlock, kunci mangga, anything kita boleh katakan. Kunci merupakan alat untuk membuka sesuatu padlock yang telah dikunci. Doa merupakan seperti itu. Ia adalah kunci untuk mengubah segala sesuatu. Doa diperlukan di ladang misi. Doa diperlukan untuk setiap orang yang dalam ladang misi. Kita perlu berdoa untuk hidupan pribadi. Kita perlu berdoa untuk orang yang di luar sana supaya Tuhan terus memberkati. Karena Amsal 15 ayat 29 mengatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Saya ulang kembali, Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Haleluya. Doa orang benar Tuhan mendengar. Haleluya. Kita adalah orang-orang benar. Bila kita berdoa, Tuhan mendengar seruan-seruan kita ini. Haleluya. Puji Tuhan. Marilah jemaat Tuhan kita terus bangkit untuk terus berdoa, terus membuat perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Alkitab ada pelbagai janji bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau baca dalam Injil Matius 28 ayat 20, ini kata firman Tuhan, ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Yesus sebelum diterangkat. Dibilang kepada murid-muridnya, sampai akhir zaman saya akan menyertai kamu. Dan penulis Ibrani juga mengatakan perkara yang sama. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, dua janji ini cukup sudah mendorong kita untuk kita rasa bersyukur karena kita bukan kesorangan, tapi Tuhan menyertai hidupan kita. Ada seorang bertemu dengan pendetanya, dan ditanya begini kepada pendeta, apakah salah saya menonton di bioskop? Apakah salah saya pergi ke panggung wayang? Apakah saya salah menonton movie? Dan respon pendeta itu kepada dia, menonton movie bukan perkara yang salah, bukan perkara yang berdosa. Tapi dia berkata, terpulang apa yang kita menonton. Kembali kepada firman Tuhan, dia membawa itu firman Tuhan ini kepada anak muda itu. Dia kata, ingatlah, ini kata firman Tuhan, bahwa sampai akhir zaman Tuhan menyertai kita. Amin. Dan dia mulai memberikan firman ini kepada anak muda ini. Tidak salah pergi menonton movie, tetapi apa yang kita menonton? Pornografi. Kita menonton di YouTube perkara-perkara yang tidak senonoh, saudara. Tuhan menyertai kita dengan kesadaran bahwa Allah menyertai kita. Kita perlu meninggalkan dosa ini. Dengan kesadaran bahwa Allah menyertai kita, kita perlu berhenti untuk menjauhkan dosa supaya kita boleh fokus kepada doa kita. Kita boleh fokus kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kita minda harus berkata bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan saya. Tuhan mengikuti saya. Tuhan di dalam kehidupan saya. Saudara, kita perlu mengucapkan ini dan kita perlu selalu sadar bahwa saudara, kita pergi mana-mana pun, apa yang kita ucap, kita harus sadar bahwa Tuhan bersama dengan saya. Apa yang saya lakukan, kita harus sadar bahwa Tuhan bersama dengan saya. Apa yang saya lihat, saya harus sadar Tuhan bersama dengan saya, saudara. Jadi cukup jelas, right? Bahwa Tuhan mengikuti setiap antara kita ini. Dia adalah Allah Immanuel, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita berpegang kepada Dia adalah Allah Immanuel, tinggalkan dosa hari ini. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi untuk kita menjadi seorang pendoa
yang terus berdoa untuk perkara-perkara yang luar biasa, saudara, kita perlu tinggalkan segala hal yang merintangi, yang menghalangi kita ini. Ada 3 perkara yang kita perlu doakan untuk ladang misi. 3 perkara kita perlu doakan. Yang pertama, saudara, kita perlu doakan untuk setiap benih yang ditabur. Amin. Setiap firman yang ditabur, setiap firman yang dikongsikan, kita berdoa supaya firman ini jatuh di tanah yang subur. Matius 13 memberi satu perumpamaan cukup jelas tentang penabur. Penabur ini menabur benih, dan tanah yang keempat mengatakan bahwa dia jatuh di tanah yang subur dan dia mulai berbuah, berakar dan berlipat kali ganda, 30, 60 dan dia berbuah. Karena Tuhan memberkati, karena Tuhan memberkati setiap benih yang ditabur. Makanya setiap sebagai umat Tuhan, kita perlu mendoakan supaya benih yang ditaburkan itu dalam kelompok sel, dalam CG kita, dalam ibadah raya kita, dalam mana-mana pertemuan orang-orang Kristian, bila adanya penyampaian firman Tuhan, di mana kita buat penginjilan, saudara, kita doakan supaya setiap firman yang kita kongsikan, kita kongsikan ini, ditaburkan ini, jatuh di tanah yang subur. Sebab pasal 13 Matius mulai juga memberikan gambaran-gambaran bahwa tanah yang pertama tentang jatuh di pinggir jalan, tanah yang kedua di tempat yang berbatu-batu, tanah yang ketiga di tempat yang semak berduri. Sebab iblis sedang menunggu waktunya untuk merampas firman ini. Ia memberikan tekanan sebab di pinggir jalan datang burung dan memakan, kata firman Tuhan. Tanah berbatu-batu tentang yaitu tempat orang yang tidak berakar, tidak bertahan, datang penindasan, dia murtad. Tanah yang semak duri itu dikatakan kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan mengimpit dia sampai dia tidak berbuah. Jadi iblis sedang bekerja dengan kuat kuasa untuk memberikan tekanan, kekhawatiran supaya jangan biarkan firman itu terus berbuah. Iblis bekerja supaya biarlah kita mendengar, tahan sebentar saja, jangan berakar supaya kita boleh murtad. Dan yang ketiga, dia akan cuba merampas firman secepat mungkin supaya kita tidak mendengar, supaya kita tidak berakar dalam kehidupan kita ini. Makanya penting untuk kita umat Tuhan doakan untuk setiap benih yang ditaburkan. Doa yang pertama. Doa kedua, saudara, adalah kita perlu doakan untuk setiap jiwa, setiap orang yang mendengar firman Tuhan itu. Doakan untuk setiap individu yang mendengar firman Tuhan ini. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan seperti ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, ini pekerjaan iblis. Dia menutupi pikiran, yaitu orang-orang tidak percaya, orang-orang yang bukan Kristen. Saudara, mereka punya pikiran ditutup, dibutakan oleh ilah zaman, oleh iblis, hingga mereka tidak dapat melihat Injil kemuliaan Kristus. Kita perlu mendoakan supaya kita mempatahkan benteng-benteng yang menutupi mata rohani mereka. Kita mencabut segala perkara yang merintangi, menghalangi daripada mereka mendengar firman Tuhan. Doa supaya hati mereka yang keras itu dilembutkan. Saudara, kita perlu berkomitmen supaya kita boleh bersyafaat untuk orang-orang yang di luar itu, yang lelah, yang tidak bergembala itu, supaya mereka dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Biarlah kita terus mendoakan supaya Tuhan terus menjamah, sebab banyak dalam dunia pada hari ini dengan pandemik ini tipu muslihat, tekanan, kekhawatiran, kebimbangan, segala hal. Kita tentang hal keuangan, hal masa depan, kita agak khawatir dengan situasi COVID-19 dalam cara global ini. Cara kita bimbang. Tetapi kita perlu belajar supaya kita mau terus mendoakan supaya di waktu-waktu pandemik ini pun biar orang tetap mencari Tuhan Yesus. Sebab ramai yang lelah, ramai yang tidak bergembala. Doakan supaya mereka ini dapat kesempatan untuk mendengar Injil kemuliaan Tuhan, hingga mereka boleh menyerahkan diri kepada Kristus. Yang ketiga, doa ketiga kita adalah, saudara, doakan untuk setiap pekerja
di ladang misi. Doakan untuk setiap pelayan, setiap hamba Tuhan. Kita bersyukur kita ada cabang-cabang gereja di tempat-tempat berlainan, di negara-negara berlainan, saudara. Doakan untuk para hamba Tuhan ini supaya mereka melayani Tuhan dengan terus konsisten, supaya mereka tidak give up. Karena saya percaya bila kita menabur dalam doa, kita mendoakan untuk para hamba Tuhan ini, mereka akan diberkati oleh doa-doa kita ini. Ini kata dalam 2 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ini kata si Paulus, dia kata, kemana kami pergi ini, kami boleh menyebarkan tentang keharuman nama Kristus. Kemana kami pergi, kami boleh mengisytiharkan tentang pekerjaan Tuhan. Saudara, ini dilakukan oleh para ramai hamba Tuhan, para pelayan di ladang misi pada hari ini. Jadi kita sebagai umat Tuhan, biarlah kita belajar, biarlah kita bersyafaat, berdoa, bukan sekadar untuk benih, bukan sekadar untuk orang yang belum percaya, tapi juga doa untuk para pekerja, para pelayan, supaya mereka tetap memberi yang terbaik di pekerjaan di ladang misi Tuhan. Dalam waktu berdoa ini, saudara, kita juga perlu ingatkan diri sendiri. Bukan sekadar doa untuk orang lain. Tuhan, saya doa supaya dia dikirim ke sana ke sini untuk melayani. Saya doa supaya dia pun diutus ke sana ke sini untuk melayani, saudara. Bagaimana dengan saudara pada hari ini? Apakah saudara juga ingin melayani Tuhan? Coba kita lihat Yesaya 6 ayat 8. Ini kata firman Tuhan, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini adalah soalan Tuhan kepada Nabi Yesaya pada waktu itu. Dan ini kata Yesaya, maka sahutku, ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini adalah respon Yesaya ketika Tuhan bersoal, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Kata Yesaya, ini aku Tuhan. Saudara, apakah kita pada hari ini berkata seperti Yesaya, Tuhan, bukan sekadar saya bersyafaat untuk para pelayan-pelayan di ladang misi itu di luar sana, tapi saya juga mau Tuhan menyahut panggilan-Mu Tuhan untuk pergi ke ladang misi, untuk melayani pada waktu ini secara online, secara video call, secara cara yang boleh saya berkomunikasi dengan teman-teman yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Saya mengkongsikan kepada mereka tentang Injil kemuliaan Tuhan, Injil kebenaran Allah. Sebab apa, saudara? Doa menyelamatkan orang yang sesat. Doa menyelamatkan orang yang sesat kembali kepada Kristus. Doa menyelamatkan orang yang sudah pun jauh daripada Allah kembali kepada Tuhan. Haleluya. Jadi doa tidak sia-sia. Jadi kita dipanggil untuk berdoa, bersyafaat untuk benih yang ditabur, untuk para orang-orang yang belum percaya supaya dijamah Tuhan, dan ketiga untuk orang yang sedang melayani di ladang misi, untuk mereka juga diberkati, dan plus diri sendiri. Diri sendiri. Seperti Nabi Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Saya berdoa pada pagi hari ini supaya semua antara kita di manapun kita berada, kita memberikan diri kita, merespon kepada Tuhan, berkata, saya siap Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tinggalkan kejahatan, tinggalkan dosa, just melayani Tuhan atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengar sebentar tadi, di mana kami sudah melihat kondisi manusia yang lelah, yang tidak punya gembala Tuhan. Biarlah hati kami akan terus dipenuhi dengan belas kasihan untuk berdoa bagi mereka Tuhan, untuk doa untuk benih yang ditabur, doa untuk para orang yang belum percaya supaya mereka dimenangkan dalam kerajaan Allah, dan doakan untuk mereka yang dalam pelayanan di dalam misi Bapa, agar mereka diberkati dengan luar biasa. Dan kami juga mendoakan untuk diri kami sendiri pada pagi hari ini. Kami mau siap menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mau mendoakan untuk kamu dimanapun saudara berada di pagi hari ini.
Kalau kamu berkata, saya siap melayani Tuhan, saya tidak boleh melihat saudara secara online, tapi Tuhan sedang mendengar suara saudara. Tuhan sedang melihat hati saudara yang berkata, ya Tuhan, saya siap, utuslah aku Tuhan dalam pelayanan. Kalau kamu katakan seperti itu, saya mau doa untuk kamu dimanapun saudara berada. Letakkan tangan kamu kepada Tuhan, mengarah kepada Tuhan. Saya mau doa untuk kamu supaya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, berserahkan setiap jemaat Tuhan yang meresponi akan firman Tuhan ini, yang berkata siap untuk melayani Tuhan, siap diutus. Bapa, saya doakan supaya hati mereka ini dibakar oleh kuasa Roh Kudus, hingga mereka akan terus bangkit dengan luar biasa di masa-masa pandemik ini. Tuhan, pandemik COVID-19 tidak mampu menghalangi pekerjaan Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, El Shaddai. Saya doa agar setiap umat Tuhan yang telah menyerahkan diri tadi Tuhan untuk meresponi panggilan Engkau, berkati hidup mereka akan dipakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapa di sepanjang minggu ini, pekerjaan, keluarga, ekonomi, kesehatan, pendidikan, semua kami yang terlibat. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan, diberkati dengan berkelimpahan, karena Engkau menyertai kami. Engkau memenuhi hidupan kami dengan damai sejahtera. Biarlah Jehovah Shalom mengurapi seluruh jemaat Tuhan, sehingga damai Allah ini akan mengurapi dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Darah Yesus tutup bungkusi mereka semua. Biar nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami telah minta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom, dan Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Terima kasih kepada Pastor Julian yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semuanya diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Oleh karena itu, seperti yang difirmankan untuk kita pergi berdoa, biar kita menjadi perantara negara kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan, keluarga kita mau membawa ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita mau berdoa sampai segala sesuatu terjadi, adanya perubahan. Nah, sebelum kita mendengarkan pengumuman kita pada pagi hari ini, mari kita juga ingin doakan negara India. Kita mau menyerahkan India ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan bekerja melalui negara ini, ramai jiwa yang dimenangkan. Mari sama-sama kita bersatu hati. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan negara India ke dalam tangan-Mu. India adalah milik-Mu. Oleh karena itu kami mau menyerahkannya Tuhan, untuk negara ini, terutama kepada jiwa-jiwa yang belum terjangkau di kawasan utara India ya Bapak. Kami mau menyerahkan supaya Engkau melembutkan hati mereka. Engkau yang terus Tuhan berbicara dalam hati mereka, untuk mereka mencari kebenaran. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kebenaran yang hidup, yang nyata ya Bapak. Bapak, kami juga mau menyerahkan Bapak setiap orang-orang di sana, rakyat-rakyat di sana ya Tuhan, yang masih menyembah berhala, masih menyembah patung-patung, masih menyembah pohon-pohon. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau melepaskan mereka dari belenggu ini di dalam nama Yesus Kristus. Roh Allah, Engkau bekerja di tengah-tengah mereka, supaya adanya satu pemulihan. Bapa, berbicara dalam hati mereka, supaya mereka tergerak untuk mencari kebenaran di dalam Yesus sahaja Tuhan. Bapak, kami juga berdoa supaya dalam keadaan pandemik ini khususnya ya Tuhan, kami mau menyerahkan para dokter, juru rawat dan polis Tuhan. Bapak, dalam situasi gelombang kedua COVID ini ya Tuhan, ramai yang meninggal. Kami mau berdoa supaya Engkau Tuhan tutup bungkus setiap yang bertugas ya Tuhan. Setiap dokter dan juru rawat juga tidak memilih passion mereka ya Bapak. Mereka tidak mengutamakan keuangan Bapak, tetapi mereka mengutamakan rakyat-rakyat yang memerlukan ya Tuhan. Bapak, kami ingin mematahkan setiap orang-orang yang mengambil kepentingan dalam keuangan, dalam politik, dalam hal apapun itu. Kami ingin patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, biar Engkau menjamah setiap orang-orang yang bertugas ini, para dokter Tuhan, mereka akan bertukus lumus. Bahkan Engkau juga yang menjamah mereka, memberikan mereka kekuatan, penghiburan ya Bapak, kesehatan yang baik ya Bapak. Sebab kami melihat ramai juga pekerja-pekerja dokter dan juru rawat yang meninggal ya Bapak. Bapak, kami berdoa supaya Engkau terus Bapak memberikan mereka satu jaminan keselamatan, penghiburan, perlindungan yang daripada Engkau ya Bapak. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja ya Tuhan. Bapak, juga kami berdoa khususnya untuk
perlindungan-Mu ya Bapa atas setiap gereja-gereja yang ada di sana, khususnya para pastor, pekerja-pekerja Kristen, pekerja di dalam gereja ya Tuhan, para misionari, jemaat Tuhan yang mengalami penganiayaan. Kami berdoa supaya Roh Allah, Engkau yang turut campur tangan, Roh Allah memberikan mereka satu pemulihan, memberikan mereka hati untuk mengampuni ya Bapa. Bapa, kami berdoa perlindungan-Mu ya Bapa atas mereka ini. Kami patahkan segala keinginan iblis yang ingin menganiaya gereja Tuhan. Tetapi kami juga mau berseru Tuhan, sekalipun mereka dianiaya ya Tuhan, tetapi mereka akan memegang iman mereka di dalam Engkau Bapa. Kami mau berdoa supaya mereka juga Tuhan akan semakin berkembang ya Bapa. Roh Kudus, Engkau yang menyertai setiap anak-anak Tuhan, supaya iman mereka tetap teguh di dalam Engkau. Biarlah gereja-gereja yang ada di India juga Tuhan memiliki satu kesatuan sesama mereka, pemimpin gereja, jemaat-jemaat Tuhan, mereka memiliki kesatuan hati untuk membangkitkan gereja Tuhan. Adanya satu revival, adanya satu kebangunan rohani berlaku atas India ya Bapa. Kami ingin menuai jiwa-jiwa keselamatan untuk India ya Bapa. Kami klaim Bapa, hujan pertobatan terjadi di dalam negara India. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya, karena firman Tuhan katakan, bawalah segenap persembahan itu ke rumah Tuhan. Ya, oleh karena itu dengan penuh sukacita kita mau membawa persembahan kita. Ya, kita dapat memberikan persembahan kita, persepuluhan kita, bahkan pemberian misi kita kepada rumah Tuhan. Ya, kita dapat memberi melalui online ke dalam account Gereja Kajang Assembly of God seperti yang dipaparkan di layar Anda, ya, dan juga melalui e-wallet. Oke, pengumuman kita pada pagi hari ini, Mesbah Doa Online yang diadakan setiap hari Rabu jam 8.30 malam melalui Zoom. Ya, kami percaya setiap orang-orang, setiap jemaat Tuhan yang telah mengikuti doa ini telah diberkati melalui firman Tuhan ataupun melalui kesaksian-kesaksian dari jemaat Tuhan. Karena kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kami percaya dan kami imani doa-doa yang dinaikkan tidak akan berhenti sampai di situ. Tetapi doa yang kita naikkan, kita akan menunggu dan menuai hasil-hasil setiap doa-doa kita. Men, oleh karena itu kami menggalakkan setiap jemaat Tuhan untuk mengikuti secara online ini. Haleluya. Connect Group Online juga diadakan pada hari Kamis, Jumat, dan Ahad 8.30 malam. Ya, kami menggalakkan juga setiap jemaat Tuhan untuk mengikuti, karena di mana adanya persekutuan, kita percaya kuasa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Amen. Oleh karena itu mari galakkan satu dengan yang lain untuk kita boleh bersama-sama melalui Zoom ini. Pelayanan kanak-kanak diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam melalui Zoom, dan kami juga menggalakkan ibu bapak kita untuk memotivasi anak-anak kita mengikuti program pelayanan kanak-kanak ini. 25 Julai merupakan ibadah minggu misi bagi BM, dan saya percaya ini adalah masa yang kita menantikan selama setahun, ya, di mana ini masa kita akan memperbaharui janji misi kita. Oleh karena itu saudara-saudari, galakkan satu dengan yang lain untuk kita dapat mengikuti ibadah ini. Kita akan buat secara spesial melalui Zoom dan juga Facebook Live. Ya, diadakan seperti biasa jam 8.45 pagi, dan kita ada seorang pembicara hamba Tuhan dari Indonesia, yaitu Pastor Agustinus Dermawan. Ya, saya percaya Tuhan telah berbicara dalam kehidupannya untuk menyampaikan sesuatu mengenai misi kepada setiap jemaat Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Mari juga kita mempersiapkan hati kita, kita berdoakan juga untuk janji misi kita bagi penggal 2021 sampai 2022. Apa yang mau kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, sekalipun situasi ekonomi mungkin menjadi satu cabaran bagi kita, tetapi minta Tuhan memberikan satu kepastian, jaminan hidup kita. Amen. Oleh karena itu, sebelum kita datang 25 Julai ini, mari persiapkan hati kita dengan satu sukacita daripada Tuhan, dan minta Tuhan berbicara di dalam hati kamu
berapa kita ingin memberi kepada pelayanan misi pada tahun 2021 ke 2022. Amen. Oke, itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita mau berdoa. Kita mau menutup ibadah kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pada pagi ini karena Engkau Tuhan menyertai dari awal sampai akhir ibadah kami. Roh Kudus, kami meminta supaya urapan-Mu yang baru senantiasa mengalir dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Setiap firman yang sudah kami dengarkan ya Bapa, biar itu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dan kami akan berpegang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Kami akan tetap berjalan menurut firman-Mu ya Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa sekiranya ada orang-orang baru yang mengikuti kami secara online ini. Tuhan, kami mau berdoa supaya Engkau memberkati kehidupannya apapun keadaan dia pada saat ini, supaya Engkau memberikan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan, supaya Engkau hiburkan mereka yang di dalam kesukaran ya Bapa. Di dalam keputusasaan Tuhan, kami meminta supaya mereka tetap berpegang, berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap orang yang mungkin di dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Bila Roh Allah bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu hadapan dan Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.